ini masjid di tempat publik ini kalau ngomong tentang masjid-masjid di stasiun, di mall misalnya atau di perkantoran, kadang-kadang kita suka agak miris juga ya Pak Azam ya. Iya, kita sudah pakai digital, cukup tadi barcode-nya kita siapkan di tempat yang lebih mudah terlihat. Ketika ada orang lewat langsung tembak di barcode itu dengan menggunakan HP dan saat itu juga kita bisa beramal, kira-kira begitu kan? Karena yang kita datakan jaringan data kita ini kan secara umum, secara besar. Kita tidak hanya mendata misalkan masjid yang aswaja saja, tetapi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast To The Point Bimas Islam. Kita akan melanjutkan obrolan seputar kemasjidan. Di episode yang lalu obrolan tentang kemasjidan demikian banyaknya, dan kita akan lanjutkan beberapa pertanyaan seputar bagaimana pendataan masjid di Indonesia. Kita masih bersama dengan Bapak Ahmad Zanuroni dan dengan Mas Fahri Afan. Sebelum dimulai kita boleh buka dulu masker kita. Ya, ini ada sebuah pertanyaan Mas Fahri. Di episode yang lalu kan dikatakan bahwa pendataan masjid itu kita lakukan secara manual, masyarakatnya ya datang ke KUA, kemudian petugas KUA-nya menginput pada aplikasi SIMAS. Nah, setelah masjid itu didata, dimasukkan ke dalam database di SIMAS, apakah ada yang menjadi bukti bahwa masjid itu sudah terdata di SIMAS? Masyarakat tahu nggak kalau masjid ini sudah terdata? Kalau arah kiblat kan ada sertifikatnya ya. Kalau masjid sudah diverifikasi arah kiblat oleh tim Kemenak, ada sertifikat arah kiblat dipasang di dinding masjid. Masyarakat kemudian tahu, oh ini masjid ini sudah diukur arah kiblatnya oleh tim ahli Kemenak. Kalau sensus katakan begitu, masjid itu ada juga? Ya, jadi gini, pasti akan ada. Kita punya layanan kemasjidan ditingkatkan Kemenak, kabupaten, kota, dan KUA ya. Semua masjid musola yang didata, setelah dia dimasukkan ke dalam SIMAS, mereka akan dapat itu surat keterangan terdata. Nah, itu semua bisa mengeprint tuh, bisa langsung mencetak teman-teman di KUA dan di Kemenak. Dan surat keterangan itu tidak hanya sebatas surat keterangan, tetapi sudah ada QR code di situ. Jadi bisa nanti lebih dekat mungkin Mas Fahri. Masjid-masjidnya nanti bisa langsung scan barcode, langsung keluar profilnya di dalam SIMAS. Itu yang pertama. Jadi itu bisa di-print nanti ditempel di masjid. Ya, bisa di-print. Ada juga kawan-kawan kita ya, Pak Zam, di beberapa kanwil dia langsung membuat sertifikat pendaftaran. Nah, ini inisiatif ya, inisiatif kanwil, dia membuat satu sertifikat khusus bahwa masjid ini sudah terdata di dalam sistem informasi masjid atau SIMAS. Inisiatif teman di daerah ya. Tapi tidak semua berarti kalau begitu ya. Betul, tidak semua. Nah, terkait dengan tadi sensus kan biasanya ada tanda di masjidnya begitu ya. Kalau kita sensus penduduk kan rumah kita juga ditempelin stiker tuh oleh petugas sensus. Masjid juga apakah sama? Iya. Ke depan kita sudah siapkan, sebetulnya sudah kita cetak 16.000 stiker seperti ini misalnya stikernya, mungkin bisa dilihat di kamera ya. Stiker ini nanti akan kita berikan kepada masjid musola secara bertahap. Mungkin bisa tunjukin ke kamera mungkin ya? Bisa. Nah, ini contoh, ini cetakan 2 tahun yang lalu ya. Kita punya setiap cetakan agak sedikit berbeda desainnya. Kita akan berikan kepada seluruh masjid dan musola yang sudah terdata. Kita fokus ke masjid dulu. Kalau masjid semua sudah selesai, baru nanti musola. Setiap masjid kita berikan dua stiker begitu. Mereka bisa tempelkan di bagian dinding masjid atau di bagian mana masjid yang kira-kira bisa dilihat oleh masyarakat secara mudah. Kemudian dia scan barcode-nya, profil masjidnya itu lengkap akan terlihat di sana. Berapa orang di scan pakai handphone biasa gitu, aplikasi QR code, scanner gitu ya. Kemudian nanti akan nge-link landing page-nya ke SIMAS. Ke profilnya langsung. Profil masjid tersebut. Profil langsung masjid tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang nempelin stiker itu di masjid, tapi masjidnya sebetulnya belum didata, hanya karena misalnya stikernya nemu dari mana begitu, di scan gak masuk-masuk, berarti belum terdata sesungguhnya. Belum terdata. Nah, apakah itu termasuk masjid di tempat publik? Iya. Termasuk ya? Termasuk masjid di tempat publik semua. Ini masjid di tempat publik ini kalau ngomong tentang masjid-masjid di stasiun, di mall misalnya atau di perkantoran, kadang-kadang kita suka agak miris juga ya Pak Azam ya. Iya. Jadi mallnya megah,
Tempat belanjanya mantap lah gitu ya, layanan kepada masyarakat, kepada pengunjung, toiletnya juga bagus. Begitu kita cari masjid, kadang-kadang itu suka sampai mengenaskan. Basement paling bawah pojokan lagi. Terus juga nggak ada AC-nya. Kita sangat mengapresiasi tempat publik yang menyediakan tempat ibadah yang nyaman, yang representatif. Tapi tidak sedikit pula yang masih belum aware kayaknya ya untuk menyediakan fasilitas ibadah yang nyaman. Dari Kemenag sendiri sebetulnya ada inisiasi nggak Pak Zamroni untuk perbaikan mungkin sarana ibadah di masjid-masjid tempat publik ini? Ada ya? Iya. Tapi tadi syaratnya bahwa itu sudah terdaftar di kita terlebih dahulu sehingga nanti mudah untuk kita lakukan pendataan. Dari pendataan itu kita akan lakukan langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya tadi untuk pembinaan, kemudian untuk peningkatan sarana dan prasarananya, termasuk sanitasi. Oke. Nah, dari pendataan yang tadi kita miliki tadi itulah nanti akan banyak yang bisa kita lakukan di sana. Oke. Jadi ke depan ada rencana juga supaya fasilitas ibadah di tempat-tempat publik itu juga bisa jauh lebih nyaman daripada yang sekarang ada di beberapa titik ya. Betul. Tidak semua. Yang sudah luar biasa bagus banyak ya. Bahkan saya pernah ke salah satu mall di Jakarta Pusat, mewah sekali masjidnya, musolanya. Karpetnya bagus, dindingnya bagus dan sebagainya. Benar. Dekorasinya juga luar biasa. Iya. Nah, kita bisa buka barangkali Mas Fahri. Kalau misalnya kita mau melihat profil masjid. Ini secara umum ya, tampilan homepage kita seperti ini, simas.kemenag.go.id. Ya. Kalau kita mau cek data masjid, kita bisa nanti teman-teman masyarakat luas bisa langsung pilih saja sesuai dengan provinsinya masing-masing. Nanti diklik kabupaten kota, diklik kecamatan. Kita boleh simulasi langsung nih? Boleh. Coba kita pilih provinsi ya. Misalnya DKI Jakarta misalnya. Oke, coba kita buka DKI. Iya, DKI Jakarta. Ya. Oke, kemudian kita pilih kabupaten kota, katakanlah Jakarta Pusat. Oke, Jakarta Pusat. Pilih kecamatan misalnya Gambir. Atau Menteng juga boleh. Menteng ya. Kemudian tipologinya katakanlah masjid, tipologinya dulu. Tipe masjid. Tipenya masjid. Ya, oke. Masjid. Kemudian tipologi katakanlah masjid di tempat publik lah. Nah, kita ingin cek ya. Masih ke bawah. Tempat publik. Ya. Nah, ketik nama masjidnya Al-Ikhlas. Kita coba yang secara umum ya. Al-Ikhlas. Oke. Kemudian kita klik cari. Nah, ini contohnya. Kalau sudah ada datanya, pasti akan ada beberapa pilihan profil masjid sebetulnya. Oke. Tapi karena kita langsung detail rigid ke alamat tertentu, kita sudah langsung bisa membuka. Ini ada satu alamat, bisa kita klik lihat detail. Ini kita sebagai simulasi. Nah, ini lengkap sudah dengan nomor ID, kemudian ada fotonya di sebelah kanan, kemudian ada lihat peta kalau mau menuju ke masjid tersebut, ada jumlah pengurus, jumlah imam, khatib, muazin dan remaja. Bahkan ada profil masjid yang lain di bawah, ada luas tanah dan seterusnya. Ini masjid di tempat publik ya? Ini salah satu masjid di tempat publik di perkantoran. Fasilitas umumnya juga ada. Ya. Oke. Nah, kebetulan belum ada dokumen. Nah, cuma sudah ada tulisan sedikit lah sekitar. Ada profilnya ya? Profil terkait sejarah. Ini semua data yang ada di Simas, isinya begini ya profilnya, selengkap ini ya? Iya. Harusnya lengkap ya. Kita akan bertahap melengkapi teman-teman di daerah. Baik, Mas Fahri. Ya. Mohon izin. Andaikan saya seorang musafir. Siap. Saya sedang di tempat ataupun di lokasi yang saya sendiri tidak tahu. Oke. Gitu kan. Saya menganggap bahwa sekarang saya lagi dalam perjalanan ke ke Medan misalnya gitu. Ya kan, ke Sumatera Utara. Tapi kemudian saya sendiri lost my way. Saya bingung nih, mau sholat dekat masjid mana yang saya bisa sholat? Baik. Bisakah di situ? Nah, ini menarik nih, nyambung nih. Karena SIMAS ini berbasis GIS ya, Geographic Information System berbasis mapping. Ini kita bisa lihat nih mapping. Bisa misalnya kita pilih tipologi katakanlah Masjid Raya. Oke. Nah, kemudian kita klik tampilkan data yang paling bawah. Nah, ini sudah berbasis mapping. Semua masjid raya se-Indonesia di 34 provinsi ini sudah terdata di dalam SIMAS. Bisa klik salah satu. Kalau diklik salah satu muncul? Muncul. Nah, katakanlah ini katakanlah yang lain boleh di bawah. Yang Jawa Barat misalnya. Coba Bandung deh yang di Bandung. Bandung. Ah, ini Gede Kauman juga boleh. Lihat profilnya. Oke, Kauman Jogja ya. Jogja. Nah, seperti ini. Ini sudah lengkap dengan
gambarnya, bahkan ada nomor kontaknya kalau kita ingin kontak dengan takmir, ada alamat webnya bahkan. Jadi kalau saya dalam perjalanan saya mau ke Masjid Raya tadi itu bisa langsung ya? Bisa di positioning dengan menggunakan map gitu ya? Sangat bisa. Ada fitur petunjuk arah tadi ya? Tadi kalau kita scroll lagi ke atas bisa di di sini ada lihat peta atau petunjuk arah. Dari lokasi saya tadi itu? Betul. Luar biasa. Ini lewat handphone bisa ya? Bisa. Lewat smartphone bisa. Nah, yang menarik kita sedang kembangkan. Ada satu aplikasi memang pengembangan dari SIMAS. Ini akan berbasis mobile, berbasis Android untuk pertama kali nanti. Kita akan masukkan ke dalam Google Play mungkin. Nah, nanti di sana teman-teman atau masyarakat secara umum bisa mendownload satu aplikasi itu, mencari masjid terdekat, kemudian arah kiblat, waktu sholat nanti ada di sana. Dikeluarkan oleh Kementerian Agama Dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Otoritatif lah ya untuk layanan ini. Baik, ada yang satu menggelitik sebentar, boleh Mas sedikit ya? Kita ngobrol aja. Begini, Mas Fahri. Andaikan saya musafir tadi itu, saya tertarik dengan masjid yang saya datangi. Kemudian saya ingin sekali berinfak, hanya kebetulan saya tidak bawa duit cash. Apa yang bisa saya lakukan? Baik, ini menarik ini pertanyaan jebakan, tapi sebetulnya beliau sudah paham. Gimana Mas? Iya, kita sedang siapkan ada kerjasama dengan perbankan ya, khususnya syariah di Indonesia ini. Nah, nanti setiap masjid dan musola yang sudah terdata di SIMAS ini bisa membuka rekening atas nama masjid atau musolanya dengan lebih mudah. Nah, ada surat keterangan terdaftar ya, nanti mereka bisa bawa dengan persyaratan yang lebih mudah itu, mereka akan membuka rekening atas nama masjid. Kemudian bank ini yang cara membuka rekeningnya kan yang penting yang sudah tadi data, itu yang edisi kemarin kita bicarakan. Nah, nanti dari pihak bank kita sudah kerjasamakan, mereka akan mengeluarkan QRIS untuk masjidnya sesuai dengan nomor rekening masjidnya. I see. Nanti dikerjasamakan. Kita langsung scan aja. Nominalnya? Terserah, bebas. Ada pilihan. Ada pilihan. Jadi ini QRIS ini bisa ditempel nanti stikernya di kotak amal. Beberapa masjid saya sudah pernah lihat juga. Betul. Ya. Jadi tinggal di scan nanti otomatis kita mendebit rekening kita ke situ ya. Iya. Dan yang menarik tidak hanya stiker, tapi sudah ada posternya bahkan ya Pak Zam ya. Ke depan ada posternya besar di depan halaman masjid. Ini menguntungkan bagi masjid musola yang sedang dalam proses pembangunan. Oh benar itu. Misalnya di pinggir jalan besar ada QRIS, mungkin masyarakat cukup lewat sepintas di masjid, tidak perlu masuk, bisa langsung tembak barcode-nya. Sambil jalan, sambil lewat. Langsung beramal saat itu juga. Luar biasa. Jadi kalau teknologi digital dimanfaatkan untuk program seperti ini, manfaatnya luar biasa ya. Betul, Mas Sigi. Dan pendataan begini tuh sebetulnya ya gimana ya, gampang-gampang susah tapi gampang tapi susah sebetulnya Pak Zam. Jadi ini sekalian dengan crowdfundingnya ya. Jadi insya Allah kita tidak ada kesulitan lagi. Kita pengurus masjid tidak harus buka lapak di tengah jalan gitu kan. Keropak ataupun memang harus keliling, tidak perlu lagi kan. Kita sudah pakai digital, cukup tadi barcode-nya kita siapkan di tempat yang lebih mudah terlihat. Ketika ada orang lewat langsung tembak di barcode itu dengan menggunakan HP, dan saat itu juga kita bisa beramal. Kira-kira begitu kan? Dan kotak itu atau poster itu juga bisa dipasang atau disimpan di tempat publik, misalnya di mall, di tengah mall misalnya, di lobi gitu ya. Orang lewat kemudian mau infak langsung di situ. Kan nggak mesti di masjidnya berarti kan, karena dia online. Betul. Wah, luar biasa, ini sebuah inovasi. Betul. Nah, saya ingin balik ke pendataan masjid. Kendalanya apa ya kalau misalnya kita punya program mendata masjid berbasis aplikasi? Kalau yang manual kan tadi berjenjang. Disampaikan dari KUA kemudian ke Kemenak Kabupaten Kota, kemudian Kanwil datanya masuk dicetak. Inilah jumlah masjid musola se-Indonesia. Kalau ini kan by aplikasi. Ada kendala nggak perbedaan antara sensus data masjid yang manual dengan yang berbasis aplikasi ini? Ya, dari segi data otomatis ini lebih lengkap, menuntut kita, teman-teman kita di operator itu lebih lengkap, lebih rigid mendata ya. Ketimbang sensus kan hanya nama, bisa hanya jumlah masjid di satu wilayah kan. Desa ini masjidnya berapa? Betul. Tapi kalau yang kita lakukan di SIMAS ya Pak Zam, itu sudah rigid, nama, alamat, by name by address sudah pasti, titik koordinat, kemudian ada
keterangan, sejarah, bahkan ada gambar, menampilkan gambar foto, dan tidak hanya gambar foto sebetulnya. Ini kita bisa jadikan juga media penyimpanan data masjid. Contoh misalnya, masjid tersebut ingin mendokumentasikan kegiatan dia selama Ramadan. Dimasukkan ke dalam bentuk PDF, kita bisa tampilkan itu di dalam webnya, di dalam halaman profilnya. Oh, karena fiturnya lebih lengkap, otomatis kendalanya juga jadi lebih kompleks. Lebih kompleks ya. Datanya lebih kompleks. Oke. Kalau di daerah-daerah pedalaman begitu gimana? Oke. Kalau kendala seperti itu kita sudah pasti mengalami ya. Sejak 2013, kendala pertama adalah jaringan yang memang belum tersebar di seluruh Indonesia. Belum rata. Karena kita berbasis web based. Yeah. Web based online memang belum rata 2013. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan kita dari waktu ke waktu kita selalu melihat ada daerah-daerah yang dulu tidak terkena jaringan begitu, sekarang sudah sangat masif jaringan di sana. Perkembangannya sebetulnya sudah menggembirakan ya. Jadi baik. Optimis ke depan pendataan masjid berbasis SIMAS, berbasis web ini yang SIMAS akan berakselerasi lebih cepat juga ya. Betul. Kalau kami melihat itu ada dua penyebabnya, internal dan eksternal. Oke. Kalau yang internal tadi sudah disebutkan oleh Mas Fahri seperti apa gitu kan. Memang dari kita sendiri, misalnya juga kita sudah punya operator nih cukup baik gitu ya. Tapi pada saat pelaksanaannya tiba-tiba operator yang kita miliki itu harus dipindahkan karena mutasi. Itu kan kita harus punya operator baru, kita harus membimbing, membina lagi gitu kan. Itu seperti itu. Berarti harus ini ya, harus terus melakukan pembinaan kepada operator-operator di daerah ya. Tepat sekali. Apalagi kita juga punya versi-versi yang terbaru sehingga nanti juga harus selalu update gitu. Iya. Masyarakat juga seperti itu. Ini salah satu kendala yang kita miliki adalah di beberapa tempat ada pengurus masjid ya, Mas Fahri ya. Pengurus masjid dengan atau masjid-masjid tertentu itu mungkin karena mereka punya afiliasi paham-paham tertentu juga ya. Mereka juga biasanya tidak mau gitu, tidak mau memberikan informasi tentang profil mereka, maksudnya tentang profil masjid. Gitu. Itu mereka yang eksklusif. Ya kalau yang sudah inklusif itu seperti itu ya kita perlu melakukan pendekatan secara persuasif. Gitu. Jadi ada ya yang memang karena faktor tertentu dia malah tidak mau memberikan profil lebih lengkap. Iya. Ada. Karena yang kita datakan jaringan data kita ini kan secara umum, secara besar. Kita tidak hanya mendata misalkan masjid yang aswaja saja. Tetapi semua sepanjang dia adalah masjid dan musola bagi umat Islam, apapun alirannya, apapun afiliasi keagamaannya, itu masjid dan itu adalah musola. Jadi tetap bisa dimasukkan ke SIMAS. Betul. Yang punya data seluar biasa ini ada nggak instansi lain? Mungkin ada atau memang ada atau mungkin ada. Kalau kita lihat secara tusinya memang di BPS ya untuk sensus ya. Tapi itu secara global, secara detail memang rigid data ada di Kemenag. Kalau sampai profilnya sedetail ini, sekompleks ini Kemenag yang punya. Jadi data di SIMAS ini eksklusif sekali ya. Dan penting bagi umat Islam untuk sangat tahu. Penting. Betul. Jadi kalau teman-teman ingin mengakses data masjid bisa klik di simas.kemenag.go.id. Ya. Di situ masjid Anda akan ada profilnya lengkap dan kalau misalnya ternyata setelah dicari tidak ada, berarti memang belum masuk. Belum masuk. Datanglah ke KUA. Tuh. Bukan untuk menikah. Ya. Tapi untuk mendaftarkan ya masjidnya. Karena nanti banyak benefit yang pengurus-pengurus DKM akan dapatkan ya untuk pemberdayaan masjidnya. Nah, ada tambahan lagi, Bro. Jadi seperti yang episode lalu kita kan sudah sampaikan, misi kita ke depan ini menjadi Facebooknya masjid di Indonesia ya. Seperti kemarin disampaikan ya. Betul. Jadi tidak perlu lagi nanti ke depan masjid musola membuka sendiri blog, membuat website sendiri. Nah ini akan menjadi profilnya mereka dan bisa diakses oleh semua orang. Mereka bisa langsung mengedit nanti. Komplit ya. Komplit. Aplikasinya disediakan, untuk manajemen keuangannya juga udah disediakan. Ya. Untuk mencari lokasi masjidnya juga sudah tersedia. Betul. Belum lagi program pemberdayaannya juga. Benar. Ini program Kementerian Agama ya. Luar biasa. Subdit Kemasjidan. Iya, insyaallah. Direktorat Binsar di Mas Islam. Terakhir nih, saya pernah dengar juga wartawan dari media luar interest dengan data masjid atau proses inputting data rumah ibadah di sebuah negeri muslim terbesar di dunia. Itu pasti kompleks banget. Iya. Oh iya. Ada pengalaman ya Mas Fahri ya? Ada. Betul.
Pak Zamroni juga ya? Iya, tahun lalu itu kita kedatangan dari Reuters ya. Reuters dengan Pak Zamroni. Mrs. Priya. Gimana tuh ceritanya? Ya perempuan tapi memang karena Indian people jadi namanya Priya. Anyhow, tapi wanita. Iya, wanita. Dia sangat tertarik sekali untuk pendataan tentang masjid di Indonesia. Yang pertama bahwa masjid yang kita miliki ini yang sangat banyak dan luar biasanya tidak pernah bersinggungan apapun ya dengan kelompok ataupun agama-agama lain. Keren ya. Itu yang luar biasa sekali menurut mereka. Dan di pandangan dunia ini memang hal ini menjadi suatu yang bisa kita tampilkan bahwa inilah moderasi yang sebenarnya kita bisa tampilkan ke dunia. Gitu. Iya. Yang kedua kalau perusahaan memang sudah banyak sekali ya Mas Fahri ya, dari Perancis juga sudah datang ke kita gitu kan, ingin tahu tentang program kemasjidan, terutama tentang web, jaringan antara masjid yang kita miliki dari masjid satu dengan masjid yang lain. Oke. Kemudian dari Malaysia juga ya, perusahaan yang lain dari Malaysia. Pernah juga dari ini AFP. Kantor berita Perancis itu mereka tertarik ternyata di luar negeri akan melihat Indonesia ini kan besar. Penduduk muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, kompleksitas geografisnya luar biasa. Tapi punya data rumah ibadah selengkap ini. Mereka bingung bagaimana cara mendatanya. Itu pernah kita 2018 Pak Zam. Waktu itu mereka datang sendiri, kemudian kita tawarkan mau nggak ikut sama kita lakukan verifikasi data di satu provinsi. Mereka menemani kita, mereka ikut. Mereka melihat aktivitas kita dengan teman-teman ya sangat tertarik. Proses pendataan itu sangat menarik dan tidak mudah itu dilakukan. Itu menjadi bahan yang luar biasa. Jadi bahan tulisan di media luar dong ya. Keren ya. Jadi menginspirasi. Dan secara otomatis itu karena kita muslim terbesar, otomatis kita punya data masjid dan musola terbanyak di dunia. Dan yang keren juga tadi jadi contoh bagi moderasi beragama. Iya, sangat. Ya. Itulah yang rencananya juga akan diangkat oleh mereka tentang moderasi itu. Dan kelihatannya juga kayaknya sudah pernah tampil ya. Hanya saya sendiri lupa di channel mana gitu ya. Saya pernah melihat bahwa memang moderasi keberagaman kita yang diangkat dari based on masjid tadi itu sudah diangkat oleh media luar tadi itu. Ini penting ya, moderasi beragama berbasis masjid ya. Iya. Oke deh, nanti kita obrolin lagi moderasi beragama berbasis masjid di satu topik khusus di podcast episode berikutnya ya. Gak kerasa kan udah 30 menit. Kalau ngobrolin masjid ini memang gak habis-habis dan salah satu core dari layanan Bimas Islam adalah tentang kemasjidan. Kita akan berjumpa kembali dengan Pak Ahmad Zamroni juga dengan Mas Fahri untuk ngobrolin banyak hal seputar program pemberdayaan masjid yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Terima kasih Mas Fahri, Pak Zamroni. Terima kasih Mas Sigit. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ketemu lagi di podcast Bimas Islam di episode berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.